Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya mau lihat dong semangatnya. Boleh kasih tepuk tangan buat kita semua, kita aja. Boleh Kita kasih tepuk tangan buat untuk kita semuanya. Masih semangat gak nih? Kita tanya dulu ya. Masih semangat gak nih ayah bunda? Ya lemes Kak Mirza. Masih semangat gak? Oh, masih. Udah lapar ya? Tunggu dulu karena sekarang saatnya acara puncaknya nih, acara inti dari semuanya. Siapkan kamera handphonenya masing-masing, di shoot yang deket-deket sama putra-putrinya nanti ini. Ini durasinya cukup panjang karena latihan juga cukup menantang. Betul, cukup lama ya Kak Mirza ya. Kita langsung saksikan saja ya. Ini sebuah operet yang istimewa, judulnya adalah The Wise King. Presented by Chodor Playgroup from Al Azhar 9 Kembangan Islamic Kindergarten. Give them a big round of applause. The Wise King. Inilah persembahan spesial dari KB TK Islam Al Azhar 9 Kembangan. Sebuah operet yang berjudul Raja yang Bijaksana. Please enjoy the show. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru tegak karena salam nawikan sunnah jangan tak memat tanda mulia. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru tegak salam sejahtera semua kita pendidikan bangsa damai sentosa.
Salah seorang raja yang dikenal karena kebijaksanaan dan keadilannya. Dialah Raja Sulaiman. Seorang penguasa yang tidak hanya berkuasa atas manusia, tetapi juga jin dan hewan. Karunia-Nya berasal dari Allah yang memberinya hikmah luar biasa serta kemampuan untuk memahami bahasa semua makhluk. Suatu hari, dua orang wanita datang ke istananya dengan membawa seorang bayi. Keduanya mengaku sebagai ibu kandung dari bayi tersebut dan meminta raja untuk memberikan keputusan yang adil. Ini anakku, dia milikku. Tidak, ini anakku. Serigala itu telah mencuri anakmu. Anak kaulah yang dicurinya. Sudah, jangan bertengkar. Mari kita bertemu dengan raja. Iya, lebih baik kita tanya kepada raja. Baginda Raja, dua wanita ini berselisih memperebutkan anak. Ini masalah sulit. Sulaiman anakku, bagaimana pendapatmu terhadap masalah ini? Jika kalian berebut, lebih baik bayi ini dibelah dua saja. Pengawal, tolong ambilkan pedang untukku. Siap, baik raja. Aku mohon, jangan. Berikan saja padanya. Aku ikhlas. Baiklah, saya mengerti. Ibu sejati pasti lebih memilih anaknya selamat. Ibu, bayi ini milikmu. Surga itu di telapak kaki ibu. Makanya kita tidak boleh melawan kepadanya. Jangan sampai air susu dibalas dengan air tuba. Kasih sayang ibu tak terbalas emas permata. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua kita. Ibu menyusui.
Ada seorang yang mempunyai kebun anggur, lalu anggurnya dirusak oleh kambing orang lain. Wahai Raja Daud, dua orang ini datang menghadap untuk meminta keadilan. Apa yang terjadi? Ceritakanlah masalahmu. Wahai Raja yang mulia, aku memiliki kebun yang penuh dengan tanaman yang hampir siap dipanen. Namun, kambing milik orang ini masuk ke kebunku pada malam hari dan memakan serta merusaknya hingga hancur. Benar, wahai Raja, aku lalai menjaga kambingku dan kambingku masuk ke kebunnya tanpa aku sadari. Jika demikian, maka sebagai gantinya semua kambingmu harus diberikan kepada pemilik kebun. Wahai ayahku, izinkan aku memberikan keputusan lain yang lebih adil. Apa pendapatmu, wahai Sulaiman? Aku berpendapat setelah kebun kembali seperti semula, maka kebun itu kembalikan ke pemiliknya dan kambing kembalikan ke pemiliknya juga. Sungguh ini adalah keputusan yang lebih bijaksana dan adil. Baik Raja, aku menerima keputusan ini dengan ikhlas. Terima kasih Raja Sulaiman. Engkau telah selamatkan aku dari kehilangan semua hartaku. Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan bijaksana. Raja Sulaiman bersama pasukannya sedang melakukan perjalanan melintasi sebuah lembah. Dalam perjalanan itu, mereka melewati sebuah kawasan yang dihuni oleh sekumpulan semut-semut. The ants go marching one by one, hurrah, hurrah. The ants go marching one by one, hurrah, hurrah. The ants go marching one by one. The little one stops to suck his thumb, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, 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 boom. The ants go marching two by two, hurrah, hurrah. The ants go marching two by two, hurrah, hurrah. The ants go marching two by two. The little one stops to tie his shoe, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, 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 boom. The ants go marching three by three, hurrah, hurrah. The ants go marching three by three, hurrah, hurrah. The ants go marching three by three. The little one stops to climb a tree, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. The ants go marching four by four, hurrah, hurrah. The ants go marching four by four, hurrah, hurrah. The ants go marching four by four. The little one stops to shut the door, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, 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 boom. The ants go marching five by five, hurrah, hurrah. The ants go marching five by five, hurrah,
one stops to take a dive, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, 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 boom. The ants go marching 6 by 6, hurrah, hurrah. The ants go marching 6 by 6, hurrah, hurrah. The ants go marching 6 by 6. The little one stops to pick up sticks, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. The ants go marching 7 by 7, hurrah, hurrah. The ants go marching 7 by 7, hurrah, hurrah. The ants go marching 7 by 7. The little one stops to pray to heaven. They all go marching down to the ground to get out of the rain. The ants go marching 8 by 8, hurrah, hurrah. The ants go marching 8 by 8, hurrah, hurrah. The ants go marching 8 by 8. The little one stops to roller skate, and they all go marching down. Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Iya, ayo kita cepat berlindung. Ayo cepat-cepat. Ayo, cepat masuk. Wahai pasukanku, berhentilah sejenak. Kita tidak boleh mencelakai makhluk kecil yang hidup di lembah ini. Apa yang terjadi, wahai Baginda Raja? Jangan takut, wahai semut-semut kecil. Aku dan pasukanku tidak akan mencelakai kalian. Kami akan melewati lembah dengan hati-hati. Segala puji bagi Allah yang telah memberimu kebijaksanaan dan kemampuan memahami bahasa kami. Wahai Raja Sulaiman, sungguh engkau adalah pemimpin yang adil dan penyayang. Pada suatu hari, Raja Sulaiman mengumpulkan seluruh pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Raja Sulaiman memeriksa barisan mereka satu persatu. Namun, saat melihat ke arah burung, ia menyadari bahwa burung hudhud tidak tampak di sana.
Hud-Hud. Apakah ia termasuk yang tidak adil? Nanti akan kuhukum dia. Kecuali datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Raja Sulaiman, sebelumnya saya melihat burung Hud-Hud terbang jauh ke sana. Ya, Baginda Raja, saya juga melihatnya terbang ke arah sana. Awas-awas minggir. Awas-awas minggir. Awas-awas minggir. Astagfirullah, maaf ya, aku nggak bisa ngerem. Baginda Raja, Baginda Raja. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Datang dari negeri Sabah membawa suatu berita. Di sana ada ratu bernama Balqis. Tapi dia dan rakyatnya menyembah matahari. Hud-Hud, pergilah membawa surat ini, lalu jatuhkan kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka dan perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Gimana suara kucing? Gimana suara anjing? Gimana suara kambing? Gimana suara burung? Kita hanya tahu suara-suaranya, kita tidak tahu apa artinya. Allah anugerahkan Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semua binatang. Gimana suara bebek? Gimana suara ayam? Gimana suara sapi? Gimana suara semut? Mut 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 semut. Kita hanya tahu suara-suaranya, kita tidak tahu apa artinya. Allah anugerahkan Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semua binatang. Gimana suara kucing? Gimana suara anjing? Gimana suara kambing? Gimana suara burung? Kita hanya tahu suara-suaranya, kita tidak tahu apa artinya. Allah anugerahkan Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semua binatang. Gimana suara bebek? Gimana suara ayam? Gimana suara sapi? Gimana suara semut? Mut 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 mut. Yeay! Ratu Balqis mengumpulkan para penasihat kerajaan untuk diajak berdiskusi menanggapi surat dari Raja Sulaiman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله
الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wahai pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Berilah aku pertimbangan dalam perkara ini. Aku tidak pernah memutuskan satu perkara sebelum kalian hadir dalam majelisku. Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Wahai Ratu Balkis, pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Baiklah, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan itu. Siap, laksanakan. Ayo kita berangkat. Ayo kita bawa hadiahnya. Ratu Balkis pun mengutus para pengawalnya dengan hadiah-hadiah berharga seperti emas, permata, dan barang-barang mewah lainnya. Namun, ketika hadiah itu sampai, Raja Sulaiman menolaknya. Mendengar jawaban itu, Ratu Balkis akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Raja Sulaiman secara langsung. Sebelum Ratu Balkis tiba, raja yang bijaksana memerintahkan pasukan jin untuk memindahkan singgasana ratu sebagai bukti kekuasaan Allah. Siapakah di antara kalian yang dapat membawa singgasana Ratu Balkis sebelum dia tiba di sini? Raja Sulaiman, aku dapat membawanya dalam sekejap mata atas izin Allah.
Apakah ini singgasanamu? Hah? Sepertinya ini memang istanaku. Bagaimana bisa ada di sini? Kamu hebat, Sulaiman. Ini adalah tanda kekuasaan Allah. Dialah yang memiliki segala sesuatu di langit dan di bumi. Wah, aku kira ini adalah air. Tapi hanya lantai kaca yang sangat bening. Begitulah dunia sering menipu pandangan kita. Hanya dengan ilmu dan iman kita bisa melihat kebenaran. Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim kepada Allah, Tuhan semesta alam.
kekuasaannya, tetapi juga karena kebijaksanaan dan ketakwaan kepada Allah. Namanya tetap dikenang sebagai pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, dan hamba Allah yang selalu bersyukur atas semua nikmat yang diberikan kepadanya. Akhir cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan, harta, dan ilmu hanyalah titipan dari Allah. Yang paling utama dalam hidup adalah keimanan, keadilan, dan ketakwaan kepada Allah. Demikianlah operet raja yang bijaksana. Semoga yang menyaksikan dapat terhibur. Sampai jumpa tahun depan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita semuanya. Masya Allah, keren-keren semuanya, anak-anakku semuanya.